dulu. Di sini saya maksud dan tujuan saya di sini ingin memberikan sedikit penyuluhan terkait ilmu landasan untuk membentuk akhlak. Kita tahu ya, kayak banyak orang di lingkungan kita bahwa orang kaya ilmu secara otomatis akan mendapatkan kayak privilege, kayak seperti kalau kita kaya ilmu berarti orang itu baik. Ya. Kalian pernah gitu nggak sih? Ya benar. Nah, dan sebaliknya, jika kita tidak mempunyai kayak ilmu, kayak wawasan, privilege, kita itu akan dianggap kayak minim akhlak. Nggak ada akhlak. Ya, nggak ada. Nggak ada akhlak. Dan yang mana orang yang miskin ilmu atau pengetahuan atau sedikitnya wawasan selalu akan berperilaku tidak baik. Itu mungkin banyak orang yang menganggap seperti itu. Namun pada kenyataan yang kita lihat, kenyataan yang sudah kita lalui, banyak sekali kayak kebalikannya. Malah orang yang punya privilege, orang yang punya wawasan tinggi, orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi itu lebih cenderung orang yang akhlaknya lebih kecil. Karena apa? Karena orang-orang yang mempunyai privilege tinggi itu akan melakukan sebuah penyimpangan. Kalian merasakan itu nggak? Masuk. Merasakan. Masuk. Setuju. Kalau aku mau minta dicontohin satu dari Mas Arya mungkin. Oh, nek kuwi biasane Oh, jeruk. ora perlu kate iki. Apa Mas? Coba Mas. Nek aku biasane iki mbak, nek pas aku tuku gacuan ki, aku tau tuku gacuan ki yo ngantri iki. Lah kuwi moro-moro ki ana wong sing numpak mobil ki. Numpak mobil ki moro-moro cerobot mengarep to, Mbak. Lah nyong kan sing wis ngantri ket mau kan ngerasa dumane numpak mobil kuwi kan iso sak penake dhewe iki kopi mbak nek sing tak rasa kuwi. Ya mungkin banyak sekali ya kayak contoh-contoh di lingkungan sekitar kita. Mungkin dari Masnya ada nggak contoh lain? Contoh apa Mbak? Kayak tadi orang yang punya banyak ilmu itu mempunyai banyak penyimpangan. Banyak Mbak. Ya contohnya apa? Korupsi. Ilmu matematikanya tinggi Mbak. Oke. Masuk ini. Berarti ilmunya kepake ya. Gimana? Selanjutnya kayak ini. Sedangkan orang yang kayak minim ilmu, kayak kita contohkan saja kayak petani. Petani di mana ada petani sama pejabat pemerintahan. Itu kan mempunyai latar belakang yang berbeda kan. Ya. Pejabat pemerintah mempunyai privilege, mempunyai pendidikan yang tinggi, sedangkan petani sama sekali tidak ada kan. Enggak ada. Tapi apa? Hidup petani itu lebih tentram daripada hidup Pejabat. karena yang kita tahu pejabat melakukan banyak penyimpangan. Salah satunya dicontohkan Mas siapa? Mas Miftah. Mas Bayu. Tetap bayi gaji. Miftah Bayu Haji. Mas Beka. Mungkin bisa dipahami ya. Insyaallah bisa. Amin. Tetapi di mana sudah saya jelaskan tadi itu tidak bisa digambarkan secara umum. Jadi tidak semua orang bisa menerima yang sudah saya sampaikan. Tidak sedikit juga orang yang mempunyai privilege, mempunyai wawasan yang tinggi, pendidikan yang tinggi itu mempunyai minim akhlak. Dan sebaliknya juga orang yang tidak memiliki pendidikan tinggi dan wawasan yang luas juga mempunyai akhlak yang mulia. Amin. Ini bukan doa. Enggak ada akhlak. Bintang 1. Bintang 1 enggak ada akhlak. Di mana kita tahu bahwa ilmu pengetahuan itu kan bisa diambil dari bangku sekolah kan. Contohnya Sekolah. contohnya kayak kita belajar di lembaga sosial ataupun lembaga pendidikan, mungkin bisa melalui seperti diskusi ataupun yang lainnya. Terus untuk pendidikan yang dicapai atau semakin banyak kegiatan akademik yang diikuti, itu seseorang semakin cerdas dan pintar. Demikian pula sebaliknya, orang yang tidak pernah menempuh pendidikan biasanya tidak tampak pintar, padahal itu tidak berlaku secara
Artinya, ada saja orang yang tidak berpendidikan formal tapi mampu menunjukkan kecerdasannya. Paham nggak? Marah-marah. Belum bang. Jadi gini, ada dua orang, yang satu itu mempunyai pendidikan yang tinggi, karirnya bagus dan sekolahnya juga tinggi, sedangkan satunya ini contohnya kayak emasnya aja, mungkin mungkin apa namanya, apa tadi, sekolah apa? Sekolah iya. Apa? Saya kejar paket kok. Iya, kejar paket itu. Mungkin bisa dicontohkan ya, saya sama masnya. Terus saya itu kan kuliah, tetapi mungkin dari segi pola pikirnya mungkin mas lebih jauh lebih oke daripada saya gitu. Tergantung nggak? Nah, itu baik itu maksudnya yang saya contohkan itu sesuai dengan yang saya dapatkan tadi. Yes. Nah itu bisa dicontohkan. Baik. Terus berbeda dengan jalan menuju cerdas dan pintar. Orang yang berbudi atau berakhlak mulia ternyata tidak perlu atau tidak perlu sekolah atau mengenyam pendidikan yang tinggi. Akhlak itu tidak selalu didapatkan dari bangku sekolah saja, tetapi salah satunya apa coba? Pengalaman itu Terus masa sama? Ngaji Itu benar. Terus Orang berpengalaman. suram gitu. kosong tadi kan Kosong. ngaji, terus pengalaman gitu. Terus masnya apa? Ya besok lengkap langsung ini. Belum. Sudah kok. Intinya kan ibadah ya, ibadah kan banyak ya untuk bentuknya, ada yang kayak membaca Al-Quran, zikir, terus puasa dan lain sebagainya. Itu orang yang berakhlak itu dari situ. Nggak usah mengenyam pendidikan tinggi, tapi dengan mengamalkan hal-hal seperti itu bisa menjadikan akhlak kita menjadi baik. Amin. Ya. Oke. amin. Dan yang mana orang yang mempunyai seperti cerdas dan pintar itu kan hanya didapatkan di bangku sekolah saja. Nah, dan kita bisa contohkan seperti tadi kan kayak penjabat pemerintahan yang mempunyai banyak hal penyimpangan, di mana dari penyimpangan tersebut itu banyak penyakitnya, seperti penyakit hati, takabur, bakhil, sombong, hasud dan iri dengki. Itu kan banyak sekali ya. Terus untuk cara-caranya itu kita juga bisa melakukan dengan cara yang tadi, melakukan berzikir, terus adanya sholat, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Maka menjadi pintar ternyata berbeda dari jalan menjadi orang baik. Oleh karena itu, siapapun yang berhendak meraih keduanya, maka kedua jalan tersebut harus dilalui secara bersama-sama. Seperti itu. Bisa dipahami sampai saat ini? Bisa. Ya, Salah. Mungkin Ya. sekian dari saya. Ada yang ingin bertanya? Gitu ya, nanti saja. Bertanya orang. Bayu. Takut tak? Wes. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.